Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini dapat berkah dan bermanfaat bagi kita semua. KM, silakan pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, tidak ada. Alhamdulillah, tidak ada ya. Kalian semangat-semangat nih belajarnya ya. Kita akan membahas materi mengenai kelistrikan dan teknologi listrik. Apa sih listrik itu? Ada yang tahu? Ya, listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai listrik statis terlebih dahulu. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama Ibu harap kalian dapat menganalisis gejala listrik statis dalam kehidupan. Yang kedua, kalian dapat memahami perhitungan hukum Coulomb, medan magnet, dan beda potensial. Kemudian, kalian dapat menganalisis cara kerja teknologi yang memanfaatkan prinsip listrik statis. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat elektroskop sederhana di rumah ya. Ada yang tahu apa itu atom? Ya, atom merupakan partikel terkecil suatu materi atau benda ya. Bisa dicontohkan apabila kalian memotong kapur tulis tahu. Nah, kalian potong kecil, terus sampai digerus, dipotong-potong lagi sampai menyisakan satu partikel yang tidak dapat kalian potong lagi. Itu disebut atom. Nah, atom terdiri dari partikel subatom, yaitu ada neutron yang bermuatan netral, kemudian proton yang bermuatan positif, dan elektron yang bermuatan negatif. Nah, proton dengan neutron ini berada pada inti atom, sedangkan elektron berada pada kulit atom. Nah, partikel subatom ini ada yang dapat berpindah anak-anak. Nah, menurut kalian, yang mana yang mudah berpindah? Apakah partikel yang berada di dalam inti atom atau yang di kulit atom? Iya, betul sekali, 100. Yang ada di kulit atom atau elektron. Ya, elektron dapat berpindah karena gesekan. Contohnya, pada saat kalian menggosok-gosokkan penggaris dengan kain atau rambut, di mana penggaris akan dapat menarik serpihan-serpihan kertas kecil. Nah, itu merupakan gejala apa? Iya, gejala listrik statis, di mana elektron dari kain berpindah ke penggaris. Kemudian, penggaris yang menerima elektron dapat menarik kertas-kertas yang bermuatan netral. Ya, seperti itu ya. Jadi, benda itu pada umumnya bersifat netral karena elektron dan protonnya berjumlah sama. Sedangkan, jika benda digesekkan, maka dapat menerima ataupun menghilang elektronnya karena gesekan tadi. Dan benda yang menerima elektron disebut benda yang bermuatan negatif, dan benda yang melepas elektron adalah benda yang bermuatan positif. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, silakan Adam. Oke, tadi Adam bertanya, kalau benda yang digesekkan, bagaimana menentukan mana benda yang
menghilangkan elektronnya, mana benda yang menangkap elektron ya. Nah, kita bisa menentukan ini dengan tabel tribolistrik, di mana pada tabel tersebut benda yang paling atas ini adalah benda yang sukar memberi elektron, sedangkan benda yang paling bawah adalah benda yang mudah memberi elektron. Nah, apabila kita menggosokkan penggaris dengan kain wol, maka penggaris ini yang sulit memberi elektron, sedangkan kain wol itu lebih mudah memberi elektron daripada penggaris plastik ya. Nah, oleh karena itu kain wol akan memberi elektron pada penggaris plastik, sehingga penggaris plastik akan bermuatan listrik negatif dan kain wol akan bermuatan listrik positif. Seperti itu ya. Ingat-ingat, ini namanya tabel tribolistrik. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup? Ya, cukup, lanjut ya. Kita akan bahas mengenai gaya listrik. Nah, gaya listrik ini apabila ada muatan yang sejenis, maka akan tolak menolak, dan jika ada muatan yang berbeda jenis, maka akan tarik menarik. Nah, ini ada jika muatannya negatif dengan negatif, maka akan tolak menolak. Jika muatannya positif dan negatif, maka akan tarik menarik ya, seperti itu. Paham? Nah, untuk menghitung gaya listrik kita menggunakan hukum Coulomb. Nah, siapa yang mencetuskan hukum Coulomb ini? Yaitu seorang ilmuwan yang bernama Charles Augustin Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini menyatakan bahwa semakin besar suatu muatan, maka semakin besar pula gaya yang dihasilkan ya. Sedangkan jika semakin jauh muatan, maka semakin sedikit pula gaya yang dihasilkannya. Jadi gaya ini sebanding dengan besar muatan, dan gaya berbanding terbalik dengan besaran kuadrat jarak. Seperti itu ya, paham? Nah, rumus matematis dari hukum Coulomb ini yaitu F sama dengan K dikali QA dikali QB per R kuadrat, di mana F adalah gaya atau hukum Coulomb ya. Kemudian K merupakan konstanta, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C, dan QA dan QB merupakan muatan ya, muatan satu dengan muatan yang kedua. Kemudian R kuadrat merupakan jarak suatu muatan. Seperti itu. Soal. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q, terletak pada jarak 2 cm. Hitunglah berapakah gaya Coulomb yang dialami dua muatan tersebut jika K sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kita bahas ya. Tadi benda pertama kita muatannya adalah Q, berarti Q ke satunya sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Q keduanya katanya 2 kali Q ke 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali Q 1 adalah 2 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Dan tadi jaraknya adalah diketahui 2 cm, berarti kita konversi ke meter adalah 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu konstantanya tadi diketahui 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Berarti kan tadi diketahui sih gayanya itu sama dengan kakiku rorombeheun. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q pertamanya 1 kali 10 pangkat min 19, kali boleh ditulis dengan tanda titik ya. Q keduanya 2
2 dikuadratkan 4. Sekarang lihat pangkatnya saja, dikali 10 pangkat. 9 dikurangi 19, berarti min 10. Min 10 dikurangi 19, berarti min 29. Yang bawahnya, min 2 dikuadratkan, berarti 4. Oke, sama dengan 18 dibagi 4 berapa? 4 kali 4, 16, berarti 4,5 dikali 10 pangkat. Min 4 naik ke atas jadi plus min 4-nya. Min 29 ditambah 4, jadi berapa? Min 25. Satuannya adalah Newton. Selesai. Sudah paham ya mengenai perhitungan hukum Coulomb? Nah, kita akan bahas materi mengenai medan listrik. Nah, medan listrik merupakan daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik dilambangkan dengan garis-garis gaya. Nah, ini dia. Dimana kalau muatan listriknya bermuatan negatif, maka tanda panahnya ke dalam ya, menunjuk ke dalam. Sedangkan jika muatan listriknya positif, maka menujunya keluar. Kita istilahkan arus listrik ini sebagai setan ya, di mana mendekati yang negatif dan menjauhi yang positif gitu. Seperti itu. Nah, ada rumusnya juga, rumus medan listrik, yaitu E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana E adalah medan listrik, K adalah konstanta atau 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C, dan Q merupakan muatan listrik dan R merupakan jarak. Seperti itu. Ada contoh gaya Coulomb yang dialami kedua muatan benda, yaitu ada benda A dan B sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatannya A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan uji B oleh muatan A tersebut? Jadi yang dicari adalah benda B. F milik B yang dirasakan oleh B. Contohnya, FB sama dengan, tadi rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q per R kuadrat. F yang dirasakan oleh B, Q-nya bisa diabaikan karena yang dicari adalah QB. Berarti E-nya sama dengan F per QB. Sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 4 Newton per 4 dikali. Karena yang dikenainya yang B, maka yang dilihat adalah Q punya B. 4 bagi 4, 1. Min 4 dikurangi min 12, min 12-nya naik ke atas jadi positif, adalah 4 tambah min 4 tambah 8 sama dengan 8 Newton per Coulomb. Sudah paham perhitungan medan listriknya? Iya, alhamdulillah sudah. Oke, lanjut mengenai potensial listrik, di mana potensial energi listrik ini biasa dicontohkan dengan petir. Apa kalian tahu kalau petir itu merupakan suatu gejala kelistrikan? Nah, petir dihasilkan oleh gesekan antara awan dengan awan atau bumi dengan bumi, dan menghasilkan suatu beda potensial yang besar atau tegangan yang besar, sehingga terdapat elektron-elektron yang melompat-lompat, sehingga terjadilah petir dengan suara yang menggelegar. Rumus dari beda potensial ini yaitu delta V sama dengan W per Q, di mana delta V adalah beda potensial dan W merupakan energi listrik dan Q merupakan muatan. Contoh soal lagi nih, berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi
energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 kolom. Tadi rumusnya apa? Ya, V sama dengan W per Q. Tadi diketahui W adalah energi. Energinya di sini adalah 60 Joule, berarti ini W-nya. Yang 20 kolom berarti apanya? Ya betul, tadi Q-nya. Berarti W-nya 60 Joule, sementara Q-nya 20 kolom. Berarti 60 dibagi 20 adalah 3. Satuan dari beda potensial adalah volt. Sudah paham ya perhitungan beda potensialnya? Nah, lanjut mengenai sel syaraf. Kelistrikan pada sel syaraf maksudnya. Nah, apakah kalian merasa sakit jika dicubit? Nah, itu merupakan gejala kelistrikan pada sel syaraf, di mana sel syaraf akan mengirim impuls ke otak untuk merasakan sakit di kulit yang dicubit. Seperti itu ya. Jangan dibayangkan kalau nanti di tubuh manusia itu memiliki tegangan listrik seperti di rumah-rumah ada kabel-kabel gitu ya. Jadi sebatas mengenai ion-ion ataupun impuls seperti itu. Listrik statis dalam teknologi. Contoh yang pertama, pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Pengendap elektrostatis berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang mencemari udara. Skema pengendapan elektrostatis. Asap kotor masuk. Kemudian kotoran keluar. Dan asap bersih keluar. Pada saat asap kotor melewati kawat, beberapa partikel abu bermuatan negatif. Kemudian, pelat logam bermuatan positif akan menarik partikel abu tersebut sehingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan. Contoh berikutnya yaitu pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Contoh berikutnya yaitu mesin fotokopi. Selain menerapkan konsep optik, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah toner. Toner merupakan tempat bubuk hitam halus. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Ya, materi sudah selesai ya. Ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup? Oke, cukup. Ibu anggap kalian paham materi ini. Ya. Nah, ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan Adam. Ya, betul sekali. Kata Adam tadi, listrik statis merupakan gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan suatu muatan pada benda ya, di mana benda yang kehilangan atau benda yang menangkap elektron jika didekatkan, jika bendanya sama muatannya maka akan tolak menolak, dan jika bendanya
berbeda muatannya, misalkan positif dengan negatif, maka akan tarik-menarik seperti itu ya anak-anak. Ya, sudah paham semua berarti ya. Nah, tugas untuk kalian adalah membuat produk elektroskop sederhana. Nanti Ibu kirim LKS-nya di GCR, kalian ikutin panduannya ya. Boleh juga kalian mengikuti cara-cara atau langkah-langkahnya di internet ya, cari sumber-sumbernya. Nah, nanti kalian buat video mengenai alat dan bahan, cara pembuatan, lalu cara kerja dari elektroskop itu. Nah, nanti kalian upload videonya di YouTube dan linknya kalian kirim di GCR ya. Oke, paham? Alhamdulillah, selesai ya materi kita hari ini mengenai kelistrikan dan teknologi listrik pada subbab listrik statis ya. Oke, sebelum ditutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Ibu. Kurang-kurangnya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin bertanya atau ada yang masih kurang paham, bisa chat Ibu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya.